Ya, Anda masih menyaksikan Tokoh Kita dan kembali bersama dengan Pak Menteri. Pak Menteri, kalau kita bicara mengenai DKI saat ini gitu ya, memang tadi juga menyinggung bahwa ketika pilkada mungkin gejolaknya sangat tinggi sekali gitu. Dan pada hari hanya alhamdulillah lancar gitu ya. Sekarang juga berlangsung pemerintahan Anies Sandi dan sudah 101, sudah lewat mungkin 102 gitu ya, sekarang sudah 100 harinya yang sudah dilakukan. Tapi ada juga yang menarik adalah banyak juga timbul polemik gitu ya. Masyarakat nih tampaknya ketika Anies Sandi mengeluarkan kebijakan tertentu karena sesuai dengan janji kampanye mereka. Banyak sekali juga masyarakat yang berkomentar gitu. Salah satunya misalnya TGUPP yang begitu banyak sekali. Bagaimana nih? Secara aturan itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Saya yakin Pak Anies dan Pak Sandi yang terpilih sebagai pemenang dari Pilkada DKI, kedua beliau juga tahu aturan, tahu mekanisme. Yeah. Tetapi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, beliau harus menjabarkan janji kampanye pada saat beliau mau maju gubernur DKI. Itu yang harus dia laksanakan. Nah, tentunya ada fungsi pengawasan, fungsi perencanaan dengan DPRD, ada fungsi staf yang Pak Sekda sampai semua SKPD sampai camat juga membackup dengan penuh. Untuk ukuran 100 hari tidak bisa jadi ukuran. Di Jakarta terlalu itu ibu kota negara yang anggarannya paling besar di seluruh Indonesia. Kompleksitas permasalahannya. Bagi saya sebagai Mendagri satu kok, memastikan bahwa program pusat itu terlaksana dengan baik di DKI. Nah, DKI dengan anggaran yang besar, ya tolong mengalokasikan anggarannya untuk membackup. Misalnya Pak Jokowi punya ingin untuk merubah moda transportasi kita dengan pembangunan berbagai sarana prasarana yang ada. Harus di backup loh. Yang kedua, ini ada event internasional, Asian Games. Apa yang bisa dikerjakan oleh DKI? Sehingga ada sinkronisasi antara pusat. Saya hanya itu aja. Soal pernek-pernek, Pak Anies ada janji mau buat rumah tanpa DP, mau apa, mau ada becak, mau ada apa. Itu haknya Pak Anies. Pak Anies ya sebagai gubernur. Ada pembahasan persetujuan dengan DPRD, ada telahan-telahan yang ada, tidak mengganggu kebijakan program pusat, kemudian aspek lingkungannya, aspek geografis, kan Jakarta itu bukan milik orang Jakarta, seluruh orang Indonesia dia milik Jakarta. Dan saya kira Pak Anies dan Pak Sandi paham itu, apalagi Pak Anies seorang intelektual, mantan menteri. Saya kira dia paham. Pak Sandi dia pengusaha, dia paham saya kira. Jadi kalau dalam tolok ukur 100 hari belum bisa dinilai. Biarlah masyarakat secara kritis menilai wajar. Semua harus dikritisi, apalagi justru harus dikritisi ya oleh masyarakat. Bapak Presiden pun juga sama dikritisi. Saya juga sama, nggak ada masalah. Yang penting kita yakin apa yang kita laksanakan ini sesuai aturan, untuk kepentingan masyarakat. Baik, kembali menyinggung masalah Jakarta gitu ya, dengan adanya TGUPP yang banyak sekali, termasuk salah satunya adalah TGUPP anti korupsi yang dibentuk. Bagaimana pandangan Bapak? Kan sebenarnya sudah ada juga lembaga KPK begitu. Apakah memang sebegitu kalau dilihat Jakarta ini memang sangat concern sekali atau urgent sekali sehingga perlu ada sebuah KPK untuk Jakarta? Saya tidak melihat ini KPK tandingan ya. Tapi secara prinsip seorang kepala daerah, termasuk menteri, termasuk presiden kan punya staf khusus, staf ahli. Nah juga sudah masuk dalam koridor yang sudah disepakati bersama. Nah, kalau memang Pak Anies sebagai gubernur memandang bahwa perlu tim khusus yang menekan angka kebocoran anggaran, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, mendisiplinkan aparatur sipil negara, staf beliau, yang nggak ada masalah. Saya kira kan fungsinya fungsi tidak
tidak melakukan langkah-langkah seperti KPK, seperti kepolisian, kejaksaan. Yeah. Tapi kan sifatnya internal. Pengawas internal kan sah-sah saja. Sama juga di JAK TV juga ada pengawas internal juga. Untuk mengoptimalkan kinerja yang baik. Yeah. Ini kan tujuannya untuk mengoptimalkan kinerja yang baik, tidak ada kebocoran anggaran, sehingga target-target perencanaan pembangunan bisa tercapai. Saya kira mau membentuk 1.000 staf ahli silakan. Yang penting pos alokasi anggarannya jelas, bisa dipertanggungjawabkan, kinerjanya juga bisa dipertanggungjawabkan, dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat DKI khususnya. Itu aja bagi kami. Semua gubernur punya hak yang sama, punya gaya yang beda, boleh, tapi tujuannya sama. Oke, karena harusnya memang ya gubernur atau pemimpin daerah ini yang mengenal daerahnya ya, harus tahu bagaimana cara berbuat. Dia maju sebagai gubernur DKI, tentunya Pak Anies dan Pak Sandiaga tahu Jakarta. Tapi kan nggak mungkin diterapkan di daerah lain gitu ya. Maka dia ambil staf ahli, mempercepat pemahaman kedua beliau ini untuk bisa memahami, mempetakan area-area rawan bencana di mana, area-area rawan konflik di mana, area-area yang belum mendapatkan layanan prima di mana, itu aja. Jakarta ini kan problem membelanjakan anggarannya kok seperti sulit padahal dananya ada. Tahun-tahun kemarin juga silpanya cukup besar. Iya. Sampai 30%. Nah, ini kan bagaimana membelanjakan ini. Kalau semakin banyak dibelanjakan, pertumbuhan semakin bagus, melayani masyarakat semakin bagus, fasilitas buat masyarakat semakin bagus, itu kan tujuan akhirnya. Itu aja. Baik, terakhir mungkin ada harapan atau closing statement dari Pak Menteri terkait dengan ya situasi mungkin karena sekarang pilkada serentak begitu yang sedang dihadapi, ada silakan disampaikan Pak. Dari konteks Kementerian Dalam Negeri, saya sebagai pembantu Bapak Presiden di Kementerian Regulasi ini ya mari kita antara pusat, daerah, swasta melakukan sinergi dengan baik. Membangun konektivitas. Tidak mungkin satu daerah, satu provinsi, satu kecamatan, satu desa akan mampu untuk bisa sukses berkembang tanpa ada konektivitas sendiri. Nah, yang kedua, memahami bahwa kultur Indonesia itu khas. Egoisme sektoral harus kita pangkas. Bahwa pemerintah daerah itu ya di situ ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang harus dioptimalkan. Tidak hanya oleh gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa, tapi libatkanlah bahwa ada TNI, ada Panglima TNI sampai ke Komandan Koramil, ada Pak Kapolri sampai ke Kapolsek, ada Jaksa Agung sampai ke Kajari, ada perguruan tinggi juga yang harus dilibatkan untuk pengawasan dan untuk menerjemahkan, memetakan apa-apa yang menjadi skala prioritas pembangunan yang lebih komprehensif. Yang ketiga, sebagai bersama-sama dengan TNI, Kapolri menjaga stabilitas ya tadi, bahwa masalah radikalisme, terorisme itu harus ancaman kita. Kita harus terus mencermati setiap gelagat perkembangan dinamika, menggerakkan masyarakat untuk sadar ada bahaya di antara kita. Yang kedua, narkoba. Ini sudah merambah sampai tingkat desa, RT, RW. Rata-rata per hari 60 orang meninggal. Yang ketiga, ketimpangan sosial masih ada. Ya tadi, urusan rumah, urusan pangan. Kita masih lambat. Kita sebagai bangsa harus optimis bahwa ingat bahwa Indonesia itu bukan Singapura loh. Indonesia itu 261 juta penduduk. Iya, dengan kepulauan yang begitu besar sekali. Baik. Jadi saya diberi amanah sebagai Mendagri di negara yang besar ya saya harus kerja optimal, saya harus banyak mendengar saran kritik masyarakat, saya terbuka. Baik. Saya manusia yang punya keterbatasan ya, mari kita saling
saling mengisi, saling mengoreksi. Saya kira itu aja intinya. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak atas perbincangan yang sangat menarik sekali di tengah kesibukannya. Dan pemirsa, demikian tokoh kita kali ini bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Sampai jumpa.